Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali di awal bulan Maret ini. Dan semoga kita berada dalam keadaan sehat. Sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi kita harus tetap dalam pengharapan yang teguh. Memohon belas kasihan Allah dan percayalah bahwa kasih Allah yang melimpah itu akan tercurah atas kita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk bersabar menanti akan datangnya pertolongan dari Allah. Sebelum kita mendengarkan firman ini, kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, dan semoga firman-Mu ini menguasai kehidupan kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Allah, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam kegiatan pelayanan Yesus sehari-hari bersama murid-muridnya, mereka sering dituduh oleh orang Farisi dan ahli Taurat telah melanggar hukum Taurat. Di Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 misalnya, kaum Farisi menuduh Yesus membiarkan murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Menurut kaum Farisi dan ahli Taurat, hal itu bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi Yesus menjawab tuduhan itu dengan berkata bahwa yang lapar harus diberi makan, sebab hal itu adalah kebutuhan fisik manusia yang sangat mendasar. Pada kesempatan lain, mereka juga menuduh Yesus tidak menghargai hukum Taurat karena menyembuhkan orang yang lumpuh tangan sebelah pada hari Sabat. Atas tuduhan itu Yesus menjawab bahwa siapapun yang sangat membutuhkan pertolongan, bahkan hewan sekalipun haruslah ditolong. Tidak ada larangan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Dengan kata lain, tidak ada aturan apapun yang melarang untuk menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Sikap berbelas kasihan kepada sesama haruslah menjadi sikap hidup orang percaya. Meneladani Allah yang adalah Maha Pengasih, Allah yang adalah kasih. Bandingkan dengan Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Masih berkaitan dengan perihal di atas, di epistel sebagaimana tertulis di Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, kita akan mendengarkan bagaimana jawaban Yesus ketika kaum Farisi dan ahli Taurat bertanya tentang hukum mana yang terutama dari antara hukum Taurat. Nats ini adalah khotbah pada ibadah pertanggangan atau ibadah keluarga pada Minggu Okuli dengan topik kasih kepada Allah. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, menjawab pertanyaan kaum Farisi tentang hukum manakah yang terutama dari 10 hukum Taurat, Yesus memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi tergantung kepada hukum kasih. Hakikat Allah adalah kasih, dan wujud kasihnya yang paling besar adalah dengan mengaruniakan anaknya Yesus Kristus sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Atas dasar apa Allah melakukannya? Atas dasar apa Allah menganugerahkan keselamatan kepada manusia? Semata-mata karena kasih karunia-Nya. Memang bagi manusia anugerah itu adalah cuma-cuma atau gratis, tetapi tidak gratis bagi Allah.
Allah harus membayar dengan sangat mahal atas keputusannya yang berdasarkan kasihnya itu. Manusia yang sudah jelas-jelas bersalah dan pantas dihukum, dibenarkan oleh Allah. Manusia oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Yesus adalah penebus sekaligus tebusan, imam sekaligus korban. Bandingkan dengan Ibrani pasal 7 ayat yang ke-27. Kasih adalah pemberian yang paling mulia dari Yesus selama hidupnya dan melalui kematiannya. Jadi, di dalam dan dari bingkai kasih itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi berasal dan bermuara. Menurut Yesus, intisari dari hukum Taurat adalah dua hukum utama sebagai berikut. Hukum terutama yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum utama yang pertama ini memerintahkan manusia untuk mengasihi Allah sepenuhnya, dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi. Hukum utama yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menggarisbawahi bahwa substansi hukum utama yang kedua ini adalah sama dengan hukum utama yang pertama. Hukum utama yang kedua ini menegaskan bahwa kasih kita kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama manusia. Lebih jelasnya tentang hal ini dapat kita lihat di surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 21 dan ayat yang ke-22 berikut ini. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Itulah penjelasan Yesus atas pertanyaan kaum Farisi dan para ahli Taurat tersebut. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita mewujudkan pengajaran Yesus ini? Dan apa pesan utama dari firman ini bagi kita? Yang pertama, kehidupan orang Kristen selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang terarah kepada Allah dan sisi yang tertuju kepada sesama. Ketika kita bersentuhan dengan Allah, maka muncul pula dari dalam diri kita kerinduan untuk menyentuh sesama. Itulah keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah kita sudah mengasihi Allah atau tidak, indikatornya mudah, yaitu sejauh mana kita sudah mengasihi sesama manusia. Yang kedua, terapkanlah kasih dalam seluruh aspek kehidupan. Indikator bahwa manusia semakin beradab adalah bahwa manusia semakin mampu mengasihi. Demikian juga halnya di dalam peradaban sebuah masyarakat. Semakin tinggi peradaban sebuah masyarakat atau bangsa, maka kepedulian kepada manusia akan menjadi unsur penting dalam sistem politiknya. Akan kelihatan melalui mekanisme keadilan sosialnya dan tercermin dalam sistem hukumnya. Tetapi kenyataannya sekarang ini, kasih terhadap sesama manusia sudah semakin menipis karena semua mementingkan diri sendiri. Hal ini adalah kenyataan yang dapat kita lihat di dalam kehidupan rumah tangga, di bidang politik maupun bisnis. Masing-masing menganggap bahwa kepentingannya lah yang lebih utama. Semua berusaha untuk saling mengalahkan. Akhirnya terjadilah konflik yang mengakibatkan penderitaan tanpa ujung. Maka sekaranglah saatnya untuk berubah. Kita mulai dari diri sendiri. Konon ada dua kekuatan yang menentukan perilaku manusia terhadap sesamanya. Kekuatan pertama adalah perut yang berkaitan dengan rasa lapar dan rasa kenyang. Dan kekuatan kedua adalah hati yang memunculkan kasih sayang.
Mari kita dengan jujur mengakui di kelompok mana kita berada. Jika kita termasuk di kelompok masyarakat yang menata kehidupan dengan fokus kepada kepentingan perut, maka percayalah hal itu akan membuat kita semakin hari semakin rakus dan merasa terancam. Oleh karena itu, jadikanlah kasih sayang sebagai titik pusat kehidupan. Jadilah penggiat koalisi kasih sayang di dalam dunia politik. Jadilah pribadi yang suka mengalah di dalam kehidupan rumah tangga dan utamakan kepentingan stakeholder daripada kepentingan shareholder di bidang bisnis. Allah sudah menanamkan benih kasih sayang di dalam diri kita. Benih kasih sayang itulah yang harus kita tumbuhkan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga dapat menghimpit dan mematikan kekuatan perut yang juga ada di dalam diri kita. Ketahuilah, yang meletakkan perut di pusat kehidupannya hanyalah kerbau dan sapi, sebab hampir sepanjang waktu dalam hidupnya digunakan untuk urusan perut. Siang hari memakan rumput, dan malam hari kembali mengunyah dan melumatkan rumput yang dimakannya itu. Tentu kita tidak ingin disamakan dengan kedua makhluk itu. Dan yang ketiga, siapakah sesama manusia? Sesama kita itu adalah semua manusia tanpa sekat suku, tanpa sekat agama, dan tanpa sekat ras. Sesama kita itu adalah semua manusia tanpa membedakan Kristen atau tidak, tanpa membedakan beriman atau kafir. Pengajaran Yesus ini merubuhkan tembok pemisah manusia melawan segala bentuk sektarianisme. Pengajaran Yesus ini menusuk dan membongkar tumpukan cara berpikir sektarianisme yang enggan kita akui, tetapi sebenarnya masih real ada pada diri kita. Kemudian pengakuan bahwa orang lain adalah sesama kita yang harus kita kasihi, seperti mengasihi diri sendiri, mengundang konsekuensi bahwa kita harus menerima orang lain apa adanya, memberi orang lain tempat di hati kita. Meneladani Allah yang mengasihi, maka kita harus mengasihi dengan tulus dan didorong oleh rasa belas kasihan. Berbelas kasihan bukan sekedar mengatakan turut prihatin, tetapi harus ada unsur turut merasakan. Tidak sebatas bersimpati, tetapi harus berempati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di akhir khotbah ini sekali lagi kita diingatkan untuk hidup dalam kasih terhadap sesama, meneladani Allah yang setia mengasihi kita. Ketika kita menengadahkan wajah ke atas memohon belas kasihan Allah, maka ingatlah bahwa sesama kita juga layak memperoleh belas kasihan dari kita. Selamat melaksanakan ibadah keluarga atau ibadah pertanian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.